Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Hari ini saya ada tugas yaitu aksi nyata di sini dalam materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya kelas. Mungkin sebelum saya memulai kegiatan ini, mungkin bisa dibuka sedikit Pak, mungkin dari Bapak Imam untuk pembukaan sambutan sedikit. Oke, monggo Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau melihat judulnya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dari di sini memang kelihatannya guru penggerak dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Namun ada namunnya, yang menjadi pemimpin sebenarnya bukan hanya guru penggerak. Guru yang tidak bergerak pun sebenarnya pemimpin, ya. Pemimpin di kelasnya. Kalau guru kan tidak memimpin di kelasnya, nanti muridnya yang itu tidak terkendali. Jadi seperti itu. Kemudian sumber daya juga kelihatan, kalau tidak salah kemarin sudah dijelaskan oleh sumber daya yang ada di sekolah, di lingkungan yang harus dimanfaatkan oleh seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah untuk membangun kewirausahaan. Jadi nanti mohon Bapak Ibu menjelaskan, ini sebenarnya adalah kelanjutan dari yang diterangkan oleh Bu Nabi kemarin. Sekarang di seri yang selanjutnya yang ini, bagaimana mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Mohon disimak untuk dicermati sehingga ada tumbuh kewirausahaan bagi yang sudah menjadi kepala sekolah atau menuju ke kepala sekolah, bagi seorang guru. Jadi bagaimana mengelola kelasnya sehingga menjadi pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin biar waktunya singkat, saya langsung jelaskan saja ya Bapak, karena sudah jam 2. Nah, di sini ini untuk memenuhi tugas saya jadi sebagai guru penggerak. Nah, di sini Bapak Ibu setelah melakukan observasi jadi latar belakang yang di sini pendekatannya di sini ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekuatan atau pendekatan berbasis kekurangan. Jadi di sini kalau misalkan pendekatan berbasis kekurangan itu kita cenderung untuk mencari nggak usah di ya soalnya barengan sama ini ya. Nah, pendekatan berbasis kekurangan itu cenderung fokus pada masalah dan kekurangan. Nah, sedangkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan itu kita akan fokus pada potensi atau kelebihan. Jadi kita akan bisa lebih mencari potensi dan kelebihan. Jadi kita lebih menciptakan suasana yang lebih positif dan bersemangat. Nah, untuk memahami perbedaan ini dapat membantu organisasi. Di sini kalau kita ini organisasi sekolah ya Bapak Ibu. Nah, organisasi sekolah untuk memilih pendekatan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Ini adalah untuk menciptakan dinamika tim yang sehat dan produktif. Jadi kalau kita menggunakan yang mencari kekurangan, biasanya nanti kita males karena banyak kurangnya. Tapi kalau kita mencari aset atau kekuatannya, ini akan menumbuhkan rasa semangat kita untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya macet. Bapak Ibu, setelah saya melakukan observasi di SDN Mulyorejo ini merupakan sekolah milik pemerintah. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Dengan 12 rombel ya, dengan jumlah guru dan karyawan 21, jumlah muridnya sebanyak 349. Nah, di sini dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga menyebabkan berupa gedungnya ini sebagian gedung sekolahnya tidak bisa digunakan
yang dekat dengan universitas, layanan kesehatan, kantor pelayanan, polsek kota, pantai kenjeran, dan banyak wirausaha di bidang kuliner. Dari letak tersebut ada banyak yang dapat digunakan untuk menunjang kemajuan sekolah. Jadi kalau kita melihat gedungnya yang kurang, tapi kita melihat asetnya Bapak Ibu. Ternyata kalau Mulyorejo ini tetap menjadi sasaran karena memang asetnya yang strategis seperti itu. Nah, untuk itu dalam mewujudkan tujuan pembelajaran nasional untuk bersama, jadi untuk memetakan aset berdasarkan pendekatan berbasis kekuatan dan inquiry apresiatif untuk mewujudkan tujuan pembelajaran nasional seperti itu. Selanjutnya, nah ini sekolah kita ya, sekolah kita ini wilayahnya berada di wilayah Surabaya Timur. Nah ini berarti wilayah Surabaya Timur kita asetnya dekat dengan pesisir gitu, atau dekat dengan bahari. Nah dalam tujuan diskusi kita hari ini, untuk tujuan khususnya ini mengidentifikasi secara kolaboratif bersama dengan warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul semua. Ada Bapak Imam selaku kepala sekolah, ada Bapak Ibu pemangku jabatan di sekolah, ya ada sarkasnya juga, ada kesiswaan, ada kurikulum dan staf umumnya juga di sini, dan juga ada perwakilan wali murid dari Bapak Supriyono. Okay. Nah, tujuan pemetaan aset ini Bapak Ibu, ini yang pertama untuk tujuan ini adalah memajukan sekolah baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan bakat dan minatnya, melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini untuk ukuran keberhasilannya, terberdayaannya aset yang dimiliki sekolah secara optimal untuk meraih prestasi pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka yang mencerminkan profil pelajar Pancasila serta tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid kita. Nah, ini tujuan ukuran keberhasilan kita adalah ini Bapak Ibu. Nah, di sini di pengelolaan aset sumber daya lingkungan, di sini ada 7 aset Bapak Ibu. 7 aset. Yang pertama ada manusia, sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan, dan finansial. Sebenarnya 7 aset ini saling keterhubungan. Jadi tidak harus manusia itu manusia ini kita bisa masuk ke sosial, politik, dan semuanya itu bisa. Karena aset satu dengan aset yang lain itu saling keterhubungan. Nah, ini kita kota Surabaya di wilayah pesisir timur yang bertepatan dengan sekolah kita SDN Mulyorejo di daerah pesisir timur. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu. Jadi, nah ini yang pertama tadi adalah aset manusia ini. Aset manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas, merupakan hal yang berharga yang akan mempengaruhi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri dalam sebuah komunitas. Nah, Bapak Ibu, di sini dalam sesi ini karena judulnya tadi diskusi, jadi nanti mungkin kita langsung nge-breakdown satu-satu Bapak Ibu. Jadi biar lebih cepat, dari 7 aset ini ada manusia, sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan, dan finansial. Monggo nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi. Kita mari berdiskusi bersama apa saja aset-aset yang terdapat di SDN kita, di sekolah kita ini. Jadi nanti kita diskusikan bersama. Oke, ngoten ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari aset manusia ini Bapak Ibu, kira-kira apa saja Bapak Ibu? Mungkin kepala sekolah, kepala sekolah termasuk aset, saya ingat kepala sekolah, apalagi Bapak Ibu?
guru, tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan Bapak Ibu ini mungkin bisa kita breakdown ya Bapak Ibu. Kalau tenaga kependidikan kita kan ada guru, untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang ini yang langsung untuk siswa, jadi mungkin gurunya kita breakdown. Jadi guru yang mendapatkan sertifikat profesional pendidik. Nah, di sini kalau misalkan total gurunya berapa Bu ya jumlahnya? 20. Guru semuanya 14 nih. Nah, mungkin ini bisa kita breakdown Bapak Ibu. Untuk gurunya yang S1 mungkin kalau ada kurangnya mungkin bisa dikoreksi nih. Ada 15 orang mungkin oke. Dari kalau misalnya dari semua guru. Guru lulusan S1-nya 15 betul ya? 15-nya yang semuanya yang di sini berarti 15. Oke. Berarti 2 nih, S2-nya 2. Ada S3. Terus guru sertifikasi atau sertifikat profesional. Berarti ada kelas ya, satunya 14. Guru sertifikasinya guru sertifikasinya ada berapa Bu? Berapa? 11. Oke, guru sertifikasinya 11. Kemudian tenaga kita ada tenaga TU, satu tenaga TU ya Bu ya. Satu tenaga TU keamanan, terus kebersihan keamanannya dari 2 kan Bu? Sama Pak Saiful. Oh beda berarti ya. Penjaganya 1, terus kebersihan 1. Nah di sini kita sudah punya yang lulus Bu, guru penggerak. Ini juga aset Bu untuk sekolah ya. Berarti kita punya 1 guru penggerak ya. Tapi kan sudah panen karya Bu. Berarti sudah ini, berarti sudah saya masukkan ya, kan sudah panen karya. Kemudian pelatih ekskul mungkin, atau mungkin ada lagi ya, pelatih ekskul ya. Pelatih ekskul ini untuk yang tenaga ahli ya, sesuai dengan tenaga ahli 9 ya. Terus kemudian ada apa lagi? Kalau ini mungkin ada yang lain dari aset manusia ini. Siswa, ya, siswa. Ya, siswa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya, wali
Mungkin ada lagi Bapak Ibu di aset sekolah, pengawas untuk manusia nggih, pengawas. Nah mungkin ini bisa satu kesatuan Bapak Ibu, pengawas kepala dinas dan wali kota, pengawas kepala dinas, wali kota, kecamatan, kepala kecamatan dan kepala kelurahan. Karena ini juga berkenaan juga dengan aset manusia yang berhubungan langsung dengan SDM Mulyorejo. Pripun? Mungkin ada saran atau usulan? Kurang spesifik. Tapi kan kebijakan biasanya kebijakan ini kan kita temunya juga dari dinas pendidikan. Berarti hanya sampai pengawas saja ya? Mungkin. Sudah Bapak Ibu, mungkin ini saja ya. Sepakat ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya tadi sudah direkap jadinya seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ini bisa saya delve untuk terdapat wali kota, kepala dinas, kepala sekolah, pengawas, kepala daerah yang mendukung program sekolah sebagai pemangku kebijakan. Ini nanti mungkin bisa saya ganti atau mungkin bisa saya delve. Bagaimana yang namanya Bapak Ibu, sepakat? Atau mungkin ada usulan yang lain? Nah ini terdapat murid yang menghasilkan prestasi, terdapat orang tua murid yang bisa berkolaborasi dengan program sekolah, pelatih ekskul, jadi tenaga ahli dari luar sekolah, karena sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ripon, setuju ya? Terus kemudian terdapat tenaga pendidikan yang linear dari S1, S2, kemudian ada yang sudah sertifikat pendidik. Oh ini nanti saya ganti ya Bapak Ibu. Sertifikat pendidiknya tadi 11 nih. Kemudian kita sudah tahun ini kita sudah punya guru penggerak 1, sehingga ini akan maksimal Bapak Ibu dalam proses pembelajaran dan menggerakkan sekolah dengan inovasi yang kreatif. Ini untuk yang modal manusia. Selanjutnya Bapak Ibu untuk yang modal sosial. Nah, modal sosial ini norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa saja modal sosial yang SDM Mulyorejo kita miliki Bapak Ibu? Mungkin kita bisa sharing bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang ini Bapak Ibu, modal sosialnya kita. Monggo. Monggo. Bapak Ibu, komite kan termasuk kita berjejaring sosial ya. Puskesmas juga boleh saya masukkan ya Bapak Ibu.
Mungkin besok kalau ada penerimaan siswa baru harus follow dulu IG-nya gitu. Jadi nanti biar followernya semakin banyak gitu. Nanti biar jadi aset sosial juga. Kalau followernya kita semakin banyak kan kita semakin banyak dikenal di luar sana. Kalau kalian Bapak Ibu mungkin ada yang lain modal sosial Bapak Ibu. Kayak hari ini kita masuk kalau misal PDRI, masuk sosial kan Bu. PDRI, KKG, kemudian IGI, komunitas IGI, Ikatan Guru Indonesia, Dharma Wanita Bapak Ibu. Dharma Wanita, koperasinya kita koperasi ini kecamatan loh, sebuah komunitas kan berarti masuk tuh. Koperasi, Kombel, kita kombelnya kan sudah ada ya Bang Nah itu komunitasnya kita juga Bu, jadi ini masuk ini juga Kombel Mulyorejo Mulyorejo. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, RT RW kelurahan bisa kerjasama nggak kan? Sekarang kalau misalkan ada siswa-siswa yang tidak masuk itu kan juga bekerjasama dengan berarti kelurahan kecamatan Karena biasanya kalau ada kegiatan besar kan lurah sama diundang kan kelurahan kecamatan universitas universitas yang bekerja sama dengan kita UNER BK Tapi kecil kita tidak punya tidak cuma programnya saja dilanjutkan bisa terus BNDG Badan BPBD. Nah ini kok siap-siap bingung motornya Bu. Perutnya dari mana-mana, ada atas, bawah, depan, belakang. Terus apa lagi Bu Ibu? Mungkin ada yang lain? Cukup? Ini berarti aset modal aset yang dimiliki oleh SDN Mulyorejo. Jadi komunitas sekolah, puskesmas, pemadam kebakaran, BNN, media sosial, YouTube. Kita punya YouTube, TikTok, dan Instagram. Ada juga komunitas Kombel, jadi kita ikut PDRI, KKG untuk mengembangkan kompetensi guru. IGI, Dharma Wanita, Koperasi, Kombel Mulyorejo, kelurahan, kecamatan. Kemudian kita juga bekerja sama juga dengan universitas. Ada UNESA, UMS, UNESA, Hang Tua, WK, dan Perpustakaan serta BPBD. Cukup? Atau mungkin ada yang
Babinsa masuk Kodim masuk binaan kita itu masuk binaan Babinsa ke Polsek ya keamanan. Jadi semua aspek itu sebenarnya saling keterkaitan Bapak Ibu. Jadi bisa juga ini masuk di sosial, masuk di politik, itu semuanya kita saling keterkaitan. Tergantung kebutuhan apa yang ingin kita butuhkan sebenarnya. Selanjutnya ini ada untuk politik ya Bapak Ibu. Nah, politik ini adalah kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial yang digunakan sebagai kendaraan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah ini, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau berpendapat atau mungkin kita berdiskusi bersama. Monggo. Nah ini politik. Nah biasanya kalau politik ini model politik ini biasanya yang berperan adalah kepala sekolah dengan pihak-pihak terkait Bapak Ibu. AKG, BRI, MAPA, monggo. Mungkin kebijakan kepala sekolah ya. Kebijakan kepala sekolah kan juga model politik juga ya. Kebijakan kebijakan kepala sekolah ini juga salah satu aspek modal politik Bapak Ibu. Jadi seperti ini hari ini saya karena saya mengikuti grup penggerak kemarin ada Bu Nur yang baik hati menggantikan kelas saya, jadi saya hanya mengajar satu kelas. Nah itu kalau kepala sekolah tidak meng-ACC berarti kan politiknya ini pengkali-kali ini tidak jalan ya. Nah ini termasuk kebijakan kepala sekolah juga, karena kan yang menentukan adalah kepala sekolah seperti itu. Monggo, mungkin ada yang lain? Saya itu PGRI, AKG, kemarin PGRI bantu Bu Sri yang kasus Bu Supriyani, yang lingkupnya kita, yang maksudnya kita yang di sekolah. MOU juga kebijakan kerjasama kan, misalnya MOU itu. Yang kita sudah menjalin kerjasama. Jadi kan kalau MOU itu kan saling menguntungkan, berarti kan ada politik di dalamnya gitu. Misalnya kayak kita kerjasama dengan puskesmas kan butuh data dari SDM Purworejo, sedangkan SDM Purworejo juga tergantung dengan adanya sosialisasi, pembagian vaksin seperti itu. Vitamin, mungkin seperti itu. Yang mungkin kita sebutnya MOU dulu ya. Mungkin sekolah kita MOU-nya dengan puskesmas, universitas ya, universitas yang tadi, terus kecamatan, kelurahan, bank daerah, monggo. Apalagi Bapak Ibu? Mungkin ini ya, kebijakan kepala sekolah, kepala dinas, ini komite sekolah kita juga berperan juga ya Bapak Ibu. Berperan untuk mendukung kebijakan dari program sekolah seperti itu. Kemudian kita juga ada dengan puskesmas mendukung kesehatan warga, MOU dengan universitas, ada UNTAK, WK, kolaborasi dengan mahasiswa PPG, PLPG dan tugas sekolah. Jadi ini kalau mahasiswa ini kan kita juga sama-sama terbantu. Jadi di sini ada modal politiknya juga. Terus kecamatan ini dalam peminjaman fasilitas biasanya kalau ada lomba-lomba apa biasanya perwakilan kecamatan gitu. Kecamatan perwakilan bersama sekolah juga punya kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan perlombaan yang membawa nama baik sekolah seperti itu. Terus kemudian ada juga kelurahan
ada pendampingan siswa bermasalah, terus ada peminjaman fasilitas, terus undangan kegiatan sekolah. Nah, bank daerah juga ini bank daerah ini juga salah satu politik juga gitu. Karena kan biasanya kalau bank daerah itu kan tanda tangannya kan juga melalui kepala sekolah gitu. Kalau kita meminjam bank itu kan kita juga itu juga harus ada, berarti modal politik ini kan juga masuk gitu. Bank Jatim biasanya ya, Bank Jatim monggo, atau koperasi, biasanya kan koperasi juga melibatkan kepala sekolah. Berarti koperasi mungkin bisa saya tambahin koperasi ya, koperasi sekolah ya. Apa bu? Tapi berarti KPRI ini semuanya yang punya harus ikut tuh. Oh, iya. Sama yang koperasi yang biasanya itu yang bulan. Oh, biasanya bagus tuh kalau itu. Bagaimana Bapak Ibu di modal politik ini? Cukup ya? Atau mungkin mau ditambahi lagi? Monggo. Ada koreksi? Ada saran? Cukup? Yeah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Nah, ini butuh sekali dengan finansial, berhubungan dengan finansial. Nah, utamanya pasti bos ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa saya tambahkan. Tapi kita tidak punya, berarti maksudnya kok bos ya, bos. Bobda. Nomor kali Bapak Ibu. Koperasinya Bulur. Koperasinya itu kan koperasi sekolah itu nih ya. Oke, koperasi sekolah berarti. Kan koperasi sekolah ini kan buat kebutuhan ya, kebutuhan anak ini kan juga nanti juga biaya tambahan operasional sekolah loh. Oke, bisa masuk. Oke. Nah, ini koperasi sekolah. Monggo, nomor lain. Tukin masuk nggak bu? Tukin kan juga asik loh, itu kan nambah semangat bekerja di Surabaya. Ada semua daerah. Ya kan sekolah dulunya juga semangat untuk belajar. Oke, sumbangan beasiswa. Beasiswa. Oh, oke. Monggo. Nama mana Bapak Ibu? Koperasi sekolah. Kantin enggak ya? Berarti ini beasiswa. Nah, ini bersama. Oke, berarti mungkin enggak ya? PIP. PIP itu Siswa kan? tapi tidak ada sekolah anak yang mulai. PIP kan langsung ke hanya kalau PIP kan hanya sekolah, hanya untuk administrasinya saja nih. Untuk administrasinya jadi Bapak Ibu ya, kalau misalkan dirangkum ada bos untuk operasional pembelajaran murid, mungkin kalau ada filmnya bisa dikoreksi. Ada Bobda untuk gaji pegawai, BPJS dan MDR.
beasiswa biasanya tidak ada lagi ya, nominal ya. Nah, ini selanjutnya untuk yang berikutnya adalah modal budaya atau agama untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas termasuk kelembagaan yang ada. Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu yang berhubungan dengan SDN Mulyorejo? Pelaksanaan hari besar, pembiasaan sholat zuhur pembiasaan doa bersama, kan kita pagi doa bersama ya. Pembiasaan menyanyikan lagu nasional, lagu daerah. Oh nggih, itu nggih. Tak terpikirkan Pak. Terima kasih loh Pak Imam. Pembiasaan menyanyikan lagu daerah. Terus mungkin ada lagi Bapak Ibu? Pembiasaan PKS, Sapa, Pembiasaan 3S. Kemudian pelaksanaan PHBI. PHBI kan kita selalu laksanakan. Ya, PHBI dan PHBN. PHBI dan PHBN. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Perayaan hari besar keagamaan. Idul Adha. Tapi kita Idul Adha ya. Idul Adha dan Idul Fitri. Sudah masuk Pak PHBI. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oh, nggih. Ekstrakurikuler, BTK, tari, yang budaya BTK, tari, ukis. Kelima. Pelajaran P5. Ini ada lagi Bapak Ibu? Ampun. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali tambahannya. Oh Remo, Jumat ini, Jumat sehat sama Remo masal. Remo masal. Ya, Remo masal. Remo masal setiap Jumat dan Jumat sehat. Kan kita senam ya. Namun Bapak Ibu, ini ya Bapak Ibu, pembiasaan sholat zuhur, doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Kita harus sholat zuhur berjamaah.
Bosan? Nah ini selanjutnya lingkungan alam Bapak Ibu. Nah ini lingkungan alam ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup atau tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak atau semua dari hasil pohon. Nah kita kan punya sebenarnya hidroponik ya. Ini di sekolah. Hidroponik kan ada. Rusak, Pak. Tapi kan punya, Pak. Walaupun rusak. Kan masih di sekolah. Oke, empang ikan ya. Oke, ya itu kan ini kita bisa. Oke. Mangga, oke. Berarti pohon jambu, oke. Pri, jumet. Waiting for connection. Hidroponik kita ada nih Bapak Ibu ya. Pisang. Oh, empang ikan ya. Budidaya ikan. Iya loh, saya bukan. Lompok ada lah, tapi di berarti di wilayah sekolah kita ya Pak. Lompok. Ya nanti mungkin kan itu bisa dikembangkan Kak buat kegiatan K5 mungkin mengolah hasil kebun sekolah jadi dijadikan ide atau mungkin jadi maskot sekolah. Itemnya sekolah misalkan jadi penghasil lompok kan juga tidak apa-apa. Karena biasanya kan kalau sekolah-sekolah itu kan penghasil terong, sawi gitu kan ya, yang keren-keren gitu lah. Kan lompok itu jarang juga. Kelor. Nah mungkin itu bisa jadi modal atau jadi aset Bu. Kelor itu bisa jadi teh kelor. Sekarang lagi musim juga teh kelor. Nah mungkin itu kita bisa mengembangkan nanti untuk program K5 juga ya. Oh. Lontong itu bahasa Indonesianya apa nih Bu? Ada yang lain Bapak Ibu? Kok ini ada mungkin kata tambahan ya dari di sini. Nah ini kan juga dekat juga untuk kita taman sekolah. Ini kan di depan ini juga ada taman-taman deh. Bunga-bunga di depan ini. Oke, ada hidroponik. Nah ini saya tambahkan Bapak Ibu di sini. Nah ini kita dekat dengan potensi pantai Kenjeran. Ini juga salah satu lingkungan kan Pak nih, sekolah. Okay. Tapi iya sih ya. Oke. Nah terus fasilitas kesehatan. Jadi kalau kita misalkan ini, jadi kenyamanan. Kalau misalkan ada anak yang santai kan tinggal gampang terus Uner, Mitra, Kendang Sari, terus ada Puskesmas,
perguruan tingginya juga ada. Ya, ini ada mall. Masa kuburan dimasukkan, Pak? Rumah masa depan. Iya. Kuburan tambah dekat. Oh, Mbak Bu Novi kayaknya mau menyuarakan sesuatu. Oh, oke. Tapi bukan yang kuliah jadi tidak kan ini. Apel nih, kuburan makam Sunan Ampel. Oke. Oke, yang dekat dengan sekolahan. Jadi ini Bapak Ibu, jadi nah, pasar yang nah ini tapi kita kalau yang paling dekat ini mungkin Sunan Ampel sama Kenjeran nih. Suramadu. Oke. Jembatan Surabaya. Kalau nggak cukup Pak Anwar. Nggak apa-apa nanti diedit. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Taman Surabaya, Mangrove. Taman Bambu. Oh, Taman Bambu Putih, nggih. Nah, mungkin kalau yang dekat-dekat ini kan mungkin bisa untuk program KTS Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini kan juga aset. Apalagi kebijakan pemerintah Kota Surabaya ini kan melarang untuk KTS di kegiatan di luar Kota Surabaya. Nah, ini kita sudah memiliki aset banyak di lingkungan kita ini ada mangrove, Taman Surabaya, dan mungkin kita tahun depan bisa memprogramkan untuk KTS di luar di wilayah dekat dengan kita. Rapor Bapak Ibu mungkin ada tambahan? Sudah tidak cukup. Rekayasa besok mulai. Ya, kurang satu Bu. Museum. Tidak ada Pak. Oh oke, museum oke. Ada museum Tugu Pahlawan. Bukan museum juga. Ada yang hutan bola, ada yang pertama ya. Balai Pemuda ya. Terus nomor sampul Jaya Kipas Jaya Mahe itu dia apa enggak nih Bapak Ibu? Bukan nih, Tanjung Perak nih. Tanjung Perak. Planetari itu di mana? Kayaknya yang tidak berpendapat ini kan hanya gue ini ya, cerita dia. Udah saya tunggu loh gue ini. Lingkungan kok tidak berpendapat. Sampun, Konkasel, nggih, sampun nggih. Nggih, tinggal satu Bapak Ibu. Nggih, fisik. Nah ini tapi sudah saya tulis mungkin bisa dikoreksi bersama. Mungkin ada tambahan. Kantor guru, ruang kepala sekolah, kantor TU, toilet, musola, UKS, ruang serbaguna, lab IT, 9 ruang kelas nggih, kelas nggih. Seharusnya ruang guru itu kantor guru. Oke. Ruang guru. Nah, ini dijawab.
dipakai untuk kegiatan. Bagaimana besar Mas? Saya untuk dikoreksi. Kalau itu sebenarnya ruang kelas. Oke. Itu ruang kelas cuma digunakan untuk Kegiatan. Ini juga. Berarti ruang 10 ruang kelas, tapi tetap ruang kegiatan yang disebutkan nih. Ya. Oke. Yang digunakan untuk kalau untuk ruang kelas untuk belajar kita ya. Oke. Lapangan pada tebing. Nah ini sehingga dari aset ini jadi sehingga anak-anak itu belajarnya semakin nyaman dan kondusif sehingga menjadi optimal. Terus ini kita jalannya juga pakai fisik, akses internet kan sekolah kita juga full internet sampai lantai 3 sudah full wifi. Belum ke lantai 3? Sudah. Oh, tapi kan yang penting gaya dulu full kita sampai lantai 3 Alat pendukung pembelajaran kita punya alat olahraga, buku paket, kostum upacara kostum tari. Ada yang kemarin tulis itu. Nah itu aset itu. Apa jari jari yang kemarin tulis itu. Terus ATK kemarin Bu. Oh masuk. Alat ragam. Tradisional. Terus apa itu? Alat olahraga. Alat tradisional ini ya. Terus kostum upacara, kostum tari, ATK, mungkin perlengkapan lain, alat-alat ini. Alat kebersihan enggak? Alat kebersihan. Alat musik enggak punya nih? Iya. Sampel. Tulisannya gimana Bu? Sampel. Kalau tinggal sedikit, Sampel. saya ingin Enggak ada. Oh, jadi ada ya Bapak Ibu? Berarti ini ditulis kalau boten ya dunia ini. Yang penting kan masih belum keluar dari ini tuh, belum dibuang tuh. Kalau belum dibuang kan masih ada di sini fisiknya. Terus apa lagi Bu? LCD ini itu masuk apa nggih? Multimedia. Alat multimedia itu nggih. Laptopnya ini Bu, disebutkan aja Bu. Berapa? Kita kan ada laptop juga ya. Ada tablet. Monggo Bu, kekayaannya nanti kita tulis Bu. Kalau yang punya berapa sekolah? 8 laptop. Terus tablet 10 Enggak, yang ini dalam besar-besar, jadi
kompetisi nggih. Ampun nggih. Printernya 3 dan 4. Enggak usah Bu, kalau dipasangin enggak usah. Kalau AC ya Bapak. Ya, enggak usah Bu AC-nya. AC-nya lebih gede. Nggih, sama nggih. Nggih. Oh, ini mobil kantor nih. Oke, ini kan tadi kita sudah ada modal politik Bu. Jadi kan pinjam meminjam biasanya kalau anak butuh mobil kan bisa pakai mobil kecamatan, nanti pakai mobilnya Satpol PP. Biasanya anak-anak lomba kan itu ya Pak ya. Nah itu gratis Bu biasanya. Nah itu menggunakan modal politik tadi, itu aset tadi. Jadi kalau butuh mobil yang berkenaan dengan lomba kegiatan yang ada hubungannya dengan kecamatan nanti itu bisa gratis. Biasanya seperti itu. Kalau Poli Muyojo, kalau Poli Muyojo bisa. Sanitasi lancar nggih. Ada parkir siswa, ada pojok baca, fisik, perpustakaan berarti nggak ada. Kalau digital itu masuk isi nggak? Enggak nih, perpustakaan digital. Enggak ya, boten nggih. Oke, ini pojok baca ngoten nggih tadi. Oke. Sampun Bapak Ibu, jadi ini adalah tadi kita sudah merumuskan atau mencari aset-aset 7 aset yang sekolah kita miliki. Nah ini jadi setelah kita melakukan pemetaan pada pemetaan 7 aset tadi yang bisa menunjang dan mendukung proses kemajuan pembelajaran di SDN sekolah kita, di SDN 237 Surabaya, diharapkan dengan aset yang kita miliki ini Bapak Ibu, jadi nanti kita bisa memberdayakan secara optimal sehingga kebutuhan peserta didik nanti bisa terpenuhi secara optimal gitu. Jadi mungkin seperti yang kalau kita butuh mobil, nah kita bisa mendapatkan mobil gratis ya dengan modal politik tadi. Kalau misalkan lombanya yang diadakan oleh kecamatan, biasanya itu transportasinya gratis dari kecamatan, diantar dan dijemput siswanya. Tapi yang naik mobil ini Satpol PP itu yang terbuka itu Pak, 2 itu di belakangnya. Nah itu kita bisa menggunakan aset-aset tadi, modal-modal aset itu tadi untuk menunjang kebutuhan peserta didik secara optimal. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini nanti bisa kita rujukan lagi, kita simpan lagi untuk acuan menentukan program apa nanti yang bisa kita angkat. Karena kita sudah punya 7 aset yang sumber daya yang